Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen ringkas. Jadi di segmen ini aku akan meringkas konten-konten yang aku konsumsi ya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menurutku tuh menarik juga untuk kamu tontonin. Nah, di episode kedua ini aku mau meringkas konten dari podcastnya Raditya Dika. Jadi waktu itu dia sempat ngobrol sama seorang dokter gizi ya, namanya Dr. Christopher Andrian. Judul episodenya itu Yang Butuh Gizi, nonton ini. Ini kontennya menarik banget ya, karena memang aku sendiri juga lagi punya ketertarikan gitu untuk mempelajari lebih dalam tentang metabolisme tubuh. Dan kalau ngomongin metabolisme tubuh ya udah pasti ada hubungannya dengan gizi kan. Terus juga pas banget momennya pas lagi nonton video ini, kebetulan beberapa waktu lalu, kalau ada dari kamu yang mungkin nontonin juga di video sebelumnya, jadi aku sempat bikin video vlogcast. Di situ aku cerita kalau aku lagi baca buku judulnya Outlive: The Science and Art of Longevity, ditulis sama Peter Attia. Nah, kurang lebihnya nih, sebagian besar yang dibahas sama Radit dan Dr. Chris ya di obrolan ini, itu tuh juga aku temukan di buku Outlive itu. Jadi kayak menarik aja sih pas nonton, semacam cross reference gitu. Mungkin buat gambaran soal buku Outlive sendiri ya, singkatnya sih. Jadi buku ini kan ditulis sama Peter Attia, ini dia seorang dokter ya. Di buku ini dia tuh mau mengajak kita untuk mengubah perspektif tentang longevity. Kalau secara definisi nih salah satunya ya, yang berhubungan dengan kesehatan, longevity itu kan artinya berumur panjang. Nah, di sini Peter pengen ngajak kita mengubah sudut pandang soal umur panjang itu. Jadi bukan cuma perkara kita punya umur yang panjang dalam arti melebihi usia rata-rata orang pada umumnya, tapi juga gimana kita bisa punya kualitas hidup yang baik gitu ya selama kita berumur panjang itu. Caranya gimana? Ya dengan mempertahankan dan juga meningkatkan kondisi mental dan fisik kita. Nah, gak ada cara yang bisa kita lakukan nih untuk kita bisa meningkatkan dan mempertahankan itu tuh selain dengan ya kita kenali dulu nih tubuh kita tuh seperti apa, supaya kita tahu apa-apa aja nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu. Terus juga solusinya sebenarnya ya, ini yang udah sering dokter-dokter atau ahli-ahli kesehatan bilang lah gitu ya. Bahkan kalau misalnya aku syuting podcast rumah sakit juga dokternya selalu bilang untuk kita bisa punya pola hidup yang sehat ya kita harus jaga nutrisi, jaga asupan makan, dan exercise atau olahraga. Udah sesimpel itu. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut tentang pembahasan buku Outlive, nanti aku akan bahas lebih detail di channel YouTube sebelah. Ini namanya review buku teman baca ya. Nanti kalau kamu mau nontonin, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi balik lagi nih soal mengenali tubuh kita dan hubungannya dengan obrolan Radit dan Dr. Chris ya di podcastnya ini ya. Jadi untuk kita bisa mengenali tubuh kita kan pertama harus tahu dulu dong yang dibutuhkan oleh tubuh kita tuh apa sih sebenarnya. Nah, di sini Radit cerita ya. Jadi waktu zaman SMA, dia tuh kurus banget sampai nyokapnya tuh nyuruh dia untuk pergi ke dokter gizi buat perbaikan gizi. Nah, kalau misalnya sekarang nih, dokter Chris cerita, misalnya ada pasien nih yang datang ke dia ya. Sebelum dia ngasih treatment, dia tuh harus melakukan yang pertama kali adalah penilaian komposisi tubuhnya pasien. Cek body compositionnya. Biasanya kalau pakai timbangan agak ribet tuh, ada pegangan tangan pas segala macem, itu kita ukur komposisi tubuh berapa sih. Dalam tubuh orang itu kan ada lemak, otot, air, sama tulang. Di situ kelihatan ototnya berapa kilo, berapa persen, lemaknya berapa persen gitu. Nah dari situ nanti juga akan ada saran nih kira-kira persentase lemak, otot dan lain-lain kita itu sebenarnya idealnya segimana. Terus juga kalori yang harus kita asup gitu ya, idealnya tuh berapa. Aku nggak tahu ya si timbangan canggih ini tuh sebenarnya bisa diakses secara umum atau enggak gitu ya. Dalam arti kita nggak harus ke dokter gizi dulu nih untuk kita bisa timbang dan melakukan penilaian komposisi tubuh, karena kan ribet juga ya. Nah kalau misalnya misalnya ada di tempat umum terus kita tinggal naruh koin gitu ya terus kelihatan kan enak banget. Soalnya waktu beberapa tahun lalu misalnya aku sempat ke Thailand. Nah di situ tuh ada minimarket yang di depannya tuh ada timbangan badan. Tapi memang timbangan badannya kayak yang kita di rumah sih. Cuman jadi siapa aja tuh bisa masukin koin terus dia bisa nimbang tuh berat badan dia berapa. Ya mungkin tujuannya ya biar sebelum dia masuk ke minimarket untuk belanja, dia bisa lihat dulu nih kira-kira perlu belanja banyak apa enggak, karena atau perlu beli snack atau enggak, karena kayak pas lagi lihat waduh beratnya lagi naik, jangan belanja apa-apa deh gitu. Jadi pokoknya setelah nimbang dan tahu komposisi tubuh, dari situ baru kita bisa tahu nih kira-kira asupan yang ideal buat kita tuh seperti apa. Kalau dari dokter Chris bilang sih pokoknya yang penting komposisinya itu seimbang ya, dalam arti ya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya pasien. Terus juga ada makronutrien kayak karbohidrat, protein dan lemak, sama serat juga, walaupun serat masuknya ke karbohidrat sih.
Pokoknya tiga-tiganya ini diperlukan sama tubuh. Terus gimana cara taunya nih biar gizinya itu seimbang ya? Simpelnya sih Dokter Chris bilang gini nih. Nah, kalau kita ngomongin pola makan gizi seimbang, itu ada yang kita gampang terapkan, itu ada healthy eating plate. Jadi kalau misalnya kita ngomongin piring lingkaran, kalau orang obes mau nurunin berat badan, healthy eating plate-nya gimana? Kita bagi jadi 4 bagian. Seperempat piringnya itu karbohidrat, seperempat piringnya protein, setengah piringnya itu adalah sayuran dan buah. Jadi apa aja yang termasuk dalam karbohidrat? Contohnya itu tuh nasi, ubi, singkong, jagung, roti, dan lain-lain. Terus kalau protein ya daging-dagingan ya, daging ayam, ikan, sapi, babi, tahu, tempe, itu juga dari nabati. Terus kalau misalnya lemak, misalnya kayak minyak kelapa sawit, olive oil, dan kalau serat itu dari sayur dan buah. Yang pertama karbohidrat nih. Kalau ngomongin karbohidrat udah pasti dia identik dengan kata diabetes lah ya. Karena kan karbohidrat itu mengandung glukosa, dan glukosa ini juga kalau misalnya kita konsumsi mempengaruhi kadar gula di dalam darah kita. Dan kalau kadar gula dalam darah kita itu tinggi secara terus-menerus, ya kita akan berisiko terkena diabetes atau kencing manis. Jadi di sini Radit juga ngebahas nih soal lonjakan gula yang ternyata kalau misalnya lonjakan gulanya tuh sering dan drastis, itu tuh ternyata memang beresiko banget. Jadi kalau kata Dokter Chris, dia ngasih contoh misalnya kita minum teh manis nih ya. Ketika kita habis minum teh, itu tuh otomatis kadar gula dalam darah kita tuh akan meningkat. Nah, ketika meningkat, si hormon di dalam tubuh kita namanya insulin, dia akan diproduksi untuk dia tuh nurunin si gula darah itu. Ketika gula darah kita udah turun lagi, nah otomatis tubuh kita tuh kayak akan ngasih sinyal kalau lapar nih, perut kosong. Soalnya si gula atau glukosa ini ya, dia ini dipakai sama tubuh kita memang untuk memproduksi energi biar kita bisa beraktivitas. Ketika dia kadarnya turun, jadi otomatis kita akan ada sinyal-sinyal yang bikin kita kayak, wah ini waktunya makan nih karena kita perlu gula lagi. Makanya mungkin kamu juga ngerasa, aku juga sih, kalau misalnya makan makanan yang tinggi karbohidrat, itu tuh memang laparnya lebih cepat. Dan orang-orang kan bilang ya, kalau mau kenyangnya lebih lama, mendingan makan protein atau serat. Terus juga Radit ngebahas soal nasi putih sama nasi merah. Ini kan ada anggapannya kan, ya mungkin banyak yang tahu juga kalau nasi merah itu kan katanya lebih sehat gitu ya. Jadi apakah kalau misalnya ada keduanya kita mendingan pilih nasi merah? Nah, Dokter Chris di sini bilang sebenarnya tergantung dari makanan pendampingnya si nasi itu sendiri tuh apa. Nasi merah emang lebih sehat karena dia lebih mengandung serat, terus ada antioksidan dan ada vitaminnya juga. Tapi kalau kita makan nasi merahnya pakai mie instan, ya itu sama aja bohong gitu. Kemudian ke protein ya. Kalau protein tadi kan ada 2 jenis ya, protein hewani sama nabati. Protein hewani ini ada daging merah, ada daging putih. Daging merah itu ada daging sapi, kambing gitu ya. Nah, untuk bagian daging-dagingan ini juga kayak sebenarnya untuk kita menilai apakah satu bahan makanan ini tuh baik atau enggak buat tubuh, itu tuh nggak bisa sehitam putih itu ya. Soalnya si daging sapi ini nih, menurut panduan dari IARC atau International Agency for Research on Cancer, itu dia bilang kalau daging merah ini sebenarnya masuk dalam kategori makanan yang karsinogenik, alias dia bisa menyebabkan kanker. Tapi di satu sisi Dokter Chris juga bilang kalau orang yang anemia sebenarnya daging merah itu juga bagus karena dia mengandung banyak zat besi, jadi dibutuhkan juga. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke takaran, terus juga cara memprosesnya ya. Kalau takaran di sini menurut panduan dari IARC tadi tuh untuk daging merah kayak 100 sampai 200 gram per minggu, yang artinya itu kita setiap minggu tuh makan 1 daging stick. Sebenarnya blenger juga ya kalau setiap minggu makan daging stick, dan menurutku sih boncos juga sih, tidak bagus untuk di kantong. Jadi makanya mendingan makan daging putih, memang itu lebih sehat. Cuman balik lagi yang kedua kan ada cara memproses ya. Nah, kata Dokter Chris juga semakin deket kontak dengan api, yang artinya dengan panas gitu ya, itu tuh memang akhirnya jadi semakin memicu atau semakin gak bagus gitu nantinya untuk tubuh kita si makanannya ini. Jadi dia bilang memang yang rebus-rebusan atau kukus itu lebih sehat. Kata Dokter Chris gini, makanya yang dihindari cara masaknya seperti apa, yang kontak dengan api langsung misalnya. Kenapa? Karena suhunya tinggi. Contoh kayak misalnya daging merah kambing dibakar kena api langsung, nah itu akan bersifat karsinogenik lebih besar. Sate Iya, yang daging merah ya kan, kalau sate kan kambing, ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, itu masuk kategori di situ. doyan lagi gue. dari protein kita ke serat. Nah,
Sebenarnya sih ada lemak juga sih, tapi memang di obrolan ini Dokter Kris nggak banyak ngebahas soal lemak ya. Tadi dia cuma nyontohin contoh-contohnya tuh yang kayak si kelapa sawit sama olive oil tadi. Nah, kalau ngomongin serat, dia bilang ada 2 jenis serat. Jadi ada serat yang larut air sama serat nggak larut air. Kalau yang larut air itu tuh fungsinya bisa bikin perut kita tuh penuh gitu ya. Jadi kita lebih cepat kenyang dan BAB kita katanya jadi lebih solid. Ini contohnya misalnya kayak kita makan labu, terus mungkin apel, pir, pepaya yang kayak gitu. Nah, kalau serat yang nggak larut air, ini nih fungsinya untuk bikin pencernaan kita tuh jadi lebih lancar. Dan kalau kita BAB, bentuk yang keluar sama yang kita makan tuh hampir sama gitu bentuknya. Contohnya misalnya sayur kangkung, daun pepaya, daun singkong, brokoli, dan lain sebagainya ya. Makanya waktu aku awal-awal dulu ya pertama kali mulai diet, zaman-zaman kuliah itu diet ala-ala yang asal-asalan ya. Aku memang kayak hampir setiap hari tuh makanin kangkung setiap malam karena memang sebagus itu tuh efeknya buat pencernaan. Paginya pasti lancar deh. Nah, kalau kita ngomongin serat, selain dari sayur kan tadi juga ada dari buah ya. Nah, di sini Dokter Kris bilang nih, untuk orang-orang nih biasanya ya mengonsumsi buah itu kan bisa dengan 2 cara. Ada yang dimakan langsung, jadi buah potong gitu kita gigit. Terus ada juga yang dalam bentuk jus. Jus sendiri kan juga ada 2 jenis ya, yang di blender ampasnya masih ada, sama yang akhirnya sarinya doang atau yang cold press ya, biasanya yang bening-bening tuh. Nah, Dokter Kris bilang sebenarnya sih kalau kita mengonsumsi buah dalam bentuk jus itu tuh berpotensi kita kehilangan seratnya. Apalagi kalau yang kita makan atau kita minum ya, itu tuh jus yang bening itu, karena seratnya tuh udah dibuang. Jadi malah dalam 1 gelas jus itu kita bisa mengonsumsi berlebihan gitu kandungan gulanya. Soalnya kita bisa jadi dalam 1 jus ya, nggak cuman ada 1 butir buah kan. Misalnya apel bisa sampai 2-3 apel. Jadi kandungan gulanya lebih tinggi, udah gitu kalorinya juga pasti lebih tinggi. Tapi memang kalau misalnya kita mau dapetin lebih banyak vitamin, ya jus yang dicampur buah-buahannya macam-macam itu juga kita dapetin kandungan vitamin lebih banyak. Cuman kalau dari Dokter Kris bilang, kalau kita mengonsumsi buah dalam bentuk buah potong, itu tuh ada proses mengunyah yang ternyata ini juga berpotensi atau bikin kita lebih rendah gitu ya terkena obesitas. Katanya gini nih. Kalau untuk orang yang obes mau nurunin berat badan, dengan kita proses mengunyah itu udah salah satu proses yang dilakukan sama tubuh buat memberikan feedback lapar kenyang ke otak. Ketika dia udah ngunyah, dia tuh memberikan feedback ke otak, gue lagi makan loh. Ketika dia ada waktu tertentu, dia akan mengurangi rasa lapar itu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal gizi ya, dulu kan juga ada istilahnya, kalau zaman waktu aku kecil ya, 4 sehat 5 sempurna tuh slogannya. 5 sempurnanya tuh ada susu. Sekarang sih kalau nggak salah memang udah diganti ya, jadinya tuh pedoman gizi seimbang ya. Tapi soal susu ini juga sempat dibahas sama Radit dan Dokter Kris di videonya. Jadi susu ini kan juga ada macam-macam. Nah, ternyata susu itu dulu awal mulanya itu memang dikonsumsi untuk nambah pemenuhan akan protein. Itu dari susu sapi, susu kambing, dan kalau misalnya kamu laktos intoleran memang disarankan sih nggak minum susu dari mamalia ya, karena susu mamalia itu tuh mengandung gula namanya laktosa yang dicernanya tuh pakai enzim laktase di dalam tubuh kita. Kadar enzim laktase setiap orang tuh beda-beda, ada yang dikit, ada yang banyak. Nah, kalau yang dikit itu jadinya kamu laktos intolerance dan ya itu bisa bikin kamu akhirnya mengalami diare. Nah, kalau susu dari nabati kan sekarang juga ada ya, misalnya kayak susu kedelai, susu almond, susu oat. Nah, untuk kita tahu nih isinya atau kandungannya tuh kayak gimana, kita harus tahu dulu dia tuh dibuat dari apa gitu. Jadi kalau susu almond, dia nih akan tinggi lemak karena memang dia terbuat dari kacang almond. Kalau misalnya susu kedelai, ya tinggi protein. Sementara kalau misalnya susu oat, dia pasti akan tinggi karbohidrat karena dia terbuat dari gandum. Jadi memang kalau sekarang kamu nih pengen mengurangi kadar gula di dalam tubuh, ya memang tidak disarankan untuk minum susu oat. Nah, soal susu oat ini juga aku inget banget ya. Aku kan lagi baca buku satu lagi nih, judulnya itu Glucose Revolution. Ini ditulis sama namanya Glucose Goddess. Ini nickname sih ya. Nama aslinya dia itu Jessie something. Dia orang Prancis, jadi aku nggak ngerti spelling namanya gimana. Pokoknya nanti kamu googling aja. Intinya di buku itu dia kayak ngasih life hacks gitu yang bisa kita lakukan
untuk kita mengurangi terjadinya glucose spike ya, atau lonjakan kadar gula di dalam tubuh akibat kita mengonsumsi karbohidrat. Nah, salah satunya dia ngomongin soal si susu oat itu tadi, yang dia bilang kayaknya mendingan jangan. Kalau misalnya mau minum susu, ya dia bilang sih mendingan kamu minum susu sapi aja selama kamu nggak laktos intoleran. Pokoknya intinya ya, dari obrolan ini tuh Dokter Chris bilang nih, pasien-pasiennya dia atau dari pengalamannya dia ya, orang-orang di Indonesia itu tuh banyak yang nyobain diet dalam arti untuk nurunin berat badan itu tuh karena FOMO, ikut-ikutan aja gitu. Jadi misalnya yang lagi populer intermittent fasting, ya udah ikutan. Atau yang lagi populer keto diet, semua ikutan. One meal a day, ikutan juga. Jadi orang-orang tuh ikut-ikutan untuk mempelajari atau nerapin cara diet tertentu tanpa dia mempertimbangkan pola hidupnya dia tuh seperti apa dan cocok apa enggak tuh dengan dietnya itu. Soalnya misalnya nih kamu kerja sebagai event organizer gitu ya, yang dari pagi sampai malam tuh mungkin kayak gerak terus aktivitasnya nggak berhenti-berhenti harus kemana-mana, terus kamu coba cara diet yang one meal a day ya, kalau misalnya kayak gitu udah pasti sih di tengah-tengah siang sore gitu ya kamu tuh akan pingsan. Nah kalau misalnya kayak gitu kan berarti nanti kita akan balik lagi ke pola makan kita yang sebelumnya, terus akhirnya berat badan kita tuh akan kembali naik lagi. Pokoknya sih prinsipnya memang kalau tujuannya itu untuk nurunin berat badan, yang penting tuh intake-nya tuh lebih kecil daripada output. Jadi ya either kita ngurangin makan biar intake kita berkurang, atau sebenarnya gerak kita dibanyakin ya dengan misalnya olahraga supaya outputnya itu bertambah. Mau pakai cara diet yang gimana aja tuh sebenarnya bebas gitu ya. Karena yang paling penting nih dari pola makan ya, katanya Dokter Chris kayak gini. Diet itu harus jadi gaya hidup kan? Betul. Karena itu sustainable. Yes. Dan kita harus makan supaya kebutuhan yang tubuh kita perlukan itu terpenuhi. Jangan pernah menghindari suatu makanan tertentu. Dan nggak ada, boleh ya? Iya, dan nggak ada makanan yang superfood yang bisa bikin, lu minum ini turun berat badan 10 kilo dalam seminggu gitu. Itu nggak ada lah. Oke, kurang lebih itu sih intisari dari obrolan Radit dengan Dokter Chris ya di videonya dia. Kalau misalnya kamu ada waktu sih aku saranin kamu nontonin versi lengkapnya aja supaya bisa dapetin detail-detail menariknya juga gitu ya yang gak aku ceritain di video ini. Kalau misalnya kamu tertarik buat nonton, nanti link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini juga. Terus kalau kamu tertarik sama buku-buku yang tadi aku bahas juga, kamu pengen baca sendiri bukunya, nanti link ke pembelian bukunya juga akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu episode ringkas kali ini. Sampai jumpa ya di episode berikutnya. Bye.